Bab 6175. Faktanya, Jacob biasanya tidak seberani itu. Alasan mengapa dia berani menyeringai pada petugas keamanan di pesawat hari ini adalah karena jumlah 20 juta itu sangat besar. Anggur dapat membuat orang menjadi berani, begitu pula uang. 35.000 orang tidak berani menunjukkan giginya. Tetapi sejuta orang ingin membunuh orang lain. Lebih parahnya lagi, totalnya 20 juta. Terlebih lagi, itu setara dengan 20 juta yang Jacob keluarkan sendiri. Dan dia juga melemparkannya ke saku musuhnya. Ini membuatnya semakin jahat. Namun, kata-kata Elaine segera menenangkannya. Jika dia masuk pusat penahanan, apa gunanya? Elaine keluar dengan kaki patah setelah 2 atau 3 hari. Jika dia benar-benar ditahan selama 15 hari, dia tidak tahu betapa menderitanya dia. Memikirkan hal ini, dia tidak berani lagi berdebat dengan petugas keamanan. Dia hanya bisa duduk bersandar di kursinya dengan penuh kesedihan, air mata kesedihan mengalir di wajahnya. Dia meremas tangan Elaine dengan erat dan bertanya tanpa daya. Sayang, apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Saya pikir barang itu tidak berharga, jadi saya menjualnya seharga 300.000 yuan. Tapi saya tidak menyangka nilainya mencapai 20 juta yuan. Bukankah ini sebuah kehilangan bagi keluarga nenekku? Aku merasa sangat tidak nyaman. Elaine dengan cepat menyentuh punggung tangannya untuk menghiburnya dan bertanya. Suamiku, tolong beritahu aku apa yang terjadi. Jacob juga takut dipermalukan, jadi dia mencondongkan tubuhnya ke telinga Elaine dan berkata. Manajer toko barang antik Liang Yun kembali. Cucu ini pernah memukulku sebelumnya. Dan saya merasa sedikit tidak senang. Ervin kebetulan memberitahu saya berita itu dan bersedia membantu saya menghajarnya. Jadi kami berpikir untuk mencari barang palsu yang bisa kami jual kepadanya dan biarkan dia melihatnya. Ngomong-ngomong, saya juga kehilangan sejumlah uang. Ervin membantu saya mengatur semuanya dan menemukan patung Buddha perunggu tua. Saya membelinya seharga 98.000 yuan. Tadi malam, ada yang menjualnya ke Liang Yun seharga 300.000 yuan. Bagaimana aku bisa membayangkan benda itu bernilai 20 juta? Elaine menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Suamiku, kita memang seharusnya kembali bersama, dan aku tidak seharusnya memarahi kamu. Tapi apa yang kamu lakukan itu terlalu bodoh. Orang-orang akan tertawa terbahak-bahak jika hal itu menyebar. Jacob mengeluh, hei. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mendapatkan uangnya kembali. Kita tidak bisa membiarkan Yo bersikap begitu mudah. Taruh saja semua 20 juta itu di sakunya, kan? Elaine berpikir sejenak dan berkata, ceritakan padaku detail spesifiknya, bagaimana kamu menipunya. Dan cerita apa yang kau gunakan untuk menipunya? Jacob lalu menceritakan padanya cerita yang dikarang Ervin. Setelah mendengar ini, Elaine memutar matanya dan langsung berkata, ya, bukankah Ervin meminta adiknya untuk berpura-pura bahwa itu adalah sesuatu yang dicuri dari rumah? Kalau begitu, carilah seseorang yang berpura-pura menjadi adik laki-lakinya dan pergi langsung ke Liang Yun. Dia harus mengatakan bahwa benda itu diwariskan kepadanya oleh ayahnya. Tapi dicuri dan dijual oleh adiknya. Sekarang dia diminta mengembalikannya dan memberinya 300.000 yuan. Jika dia tidak mengembalikan barangnya, dia akan langsung menelepon polisi. Konon katanya benda ini milik polisi yang seharusnya membantu mengambil kembali barang curian tersebut. Elaine berkata, ya apakah kamu tidak membaca apa yang dikatakan online? Jika anak di bawah umur menggunakan ponsel orang tua mereka untuk membeli barang atau mengisi daya game, uang akan dikembalikan jika orang tuanya mengeluh. Meskipun adik laki-laki Ervin sudah dewasa, dia tidak bisa mencuri barang-barang ayahnya dan menjualnya. Mendengar ini, mata Jacob tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Oh, istriku, itu pasti kamu. Cara ini pasti berhasil. Aku akan menelepon Ervin sekarang juga. Melihat pesawat itu perlahan didorong keluar, Elaine segera mendesak. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat. Pesawat itu sudah bergerak. Begitu sampai di langit, kau tidak bisa memanggilnya lagi. Baiklah, kata Jacob bersemangat, ya aku akan meneleponnya sekarang juga. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan membiarkan menantuku yang baik itu memukulinya sampai mati.
Tuan Orvel menghormati menantu laki-laki kami. Asalkan aku bisa membawa menantuku yang baik itu keluar, tekanan itu sudah cukup untuk Irvin. Baiklah, baiklah. Elaine mengangguk dan mendesak. Kalau begitu cepatlah. Klik untuk menelepon, jangan melihat ke belakang dan orang yang Anda beli sudah pergi dan tidak dapat ditemukan. Oke. Jacob mengangkat telepon dan segera menelepon Irvin. Saat ini, Irvin berpikir bahwa Jacob tidak akan tahu tentang ini sebelum berangkat. Namun dia tidak menyangka bahwa Jacob meneleponnya lagi saat ini. Dan dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Namun karena gugup, dia tidak berani untuk tidak menjawab panggilan Jacob. Dan dia juga ingin tahu mengapa Jacob meneleponnya, dan apakah itu alarm palsu. Jadi dia menekan jawab dan bertanya dengan santai. Hai, Presiden Wilson, bukankah Anda seharusnya segera berangkat? Mengapa Anda masih menelepon saya? Jacob berseru, Irvin. Kau mendengarnya? Tidak. Buddha perunggu yang kita jual ke Liang Yun kemarin berasal dari dinasti Song Utara yang sialan. Liang Yun menjualnya seharga 20 juta pagi ini. Ketika Irvin mendengar ini, kepalanya meledak dan dia berkeringat dingin. Dia menelan ludahnya dan berkata sambil berpura-pura penasaran. Benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah benda itu dari dinasti Song Utara? Tidak mungkin. Jacob memarahi. Dulu kamu disebut sebagai orang sok tahu jalanan kuno. Kenapa kamu tidak sesensitif aku? Kamu harus segera menghubungi adikmu dan mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi adiknya untuk mencari saksi. Minta kembali barang itu. Katakan saja bahwa barang itu dicuri oleh adikmu dan harus dikembalikan. Dahi Irvin basah oleh keringat dingin, dan dia mengumpat putus asa dalam hatinya. Apa sih yang sebenarnya kamu takutkan? Dia begitu gugup sehingga dia segera berkata, Presiden Wilson, ini tidak benar. Sangat mudah untuk mengoperasikannya seperti yang Anda pikirkan. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan kembali benda itu melalui jalur hukum. Pertama-tama kita harus membuktikan bahwa kita tidak berbohong. Jika Liang Yun menelepon polisi dan melibatkan polisi, mereka akan menyelidiki dan mencari tahu situasi spesifiknya. Bukankah kita malu? Bab 6176. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengingatkan, Presiden Wilson, Anda sekarang adalah Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi dan kandidat populer untuk presiden berikutnya. Jika ketahuan Anda terlibat, Anda tidak bisa terus-terusan menyembunyikan hal seperti ini. Itu pasti akan berdampak pada reputasi Anda. Jacob berkata tanpa berpikir, lakukan saja dan jangan libatkan aku, kan? Itu milikmu. Aku menjualnya padamu, selesaikan saja masalah ini dengan saudaramu. Dan aku akan memberimu 1 juta jika sudah selesai. Irvin menyeka keringatnya dan berkata, Presiden Wilson, sulit bagi saya untuk menyampaikan hal seperti yang Anda bicarakan. Kalau Tuan Orvel tahu, dia mungkin akan menyalahkanku. Jacob berkata dengan marah, ada apa dengan Tuan Orvel? Bukankah Tuan Orvel bersikap sopan kepadaku saat bertemu dengan menantu laki-lakiku? Lagi pula aku tidak peduli dengan ini. Jika kau tidak membantuku mendapatkan kembali patung Buddha perunggu itu, aku akan pergi mencari menantu laki-lakiku yang baik dan meminta dia menemui Master Wu untuk meminta penjelasan. Irvin tertegun dan berkata cepat, Presiden Wilson, memang begitu. Tidak perlu melibatkan Master Wade dalam hal semacam ini. Master Wade adalah orang yang jujur. Dia menemukan bahwa kami menipu orang dengan menjual barang palsu. Dan dia mungkin punya pendapat yang menentang kita berdua. Jacob bertanya kepadanya, siapa yang menjualnya? Apakah itu palsu? Coba saya tanya, siapa yang menjual yang palsu? Kalau barangnya harganya 20 juta, dijual 300 ribu. Apa itu palsu? Irvin berkata sambil berteriak, Presiden Wilson, jangan khawatir tentang berapa nilai benda itu. Hal ini seperti ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak pandai belajar, dan kita menjual barang bagus sebagai barang palsu dengan cara yang tidak pantas. Namun, hal itu tidak mengubah fakta bahwa kita ingin menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Itulah masalahnya. Jacob berkata tanpa malu-malu, jangan beritahu aku apakah kamu punya barang-barang ini atau tidak, dan aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu. Aku hanya ingin kamu memberiku benda itu dan meminta 300 ribu yuan.
Saya akan segera memasukkannya ke dalam kartu Anda, dan saya tidak akan peduli dengan hal lain. Jika kamu tidak menyelesaikannya untukku, aku akan pergi mencari menantuku. Di depan menantuku, jika aku mengakui bahwa aku punya niat buruk, aku akan membuang benda ini juga. Lagi pula, kalau menantuku tahu pun, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Irvin benar-benar menangis dan berkata sambil terisak-isak, Presiden Wilson, Tuan Wade tidak akan melakukan apapun kepada Anda, tetapi saya tidak bisa mengatakan apapun. Apa yang saya dapatkan hari ini adalah karena Master Wade. Baiklah, kalau Tuan Wade tahu aku melakukan hal-hal yang tidak tahu malu ini padamu, tamatlah riwayatku. Jacob bertanya dengan marah, siapa yang kau katakan tidak tahu malu? Bukankah kamu yang punya ide tak tahu malu ini? Jika kamu tidak datang ke sini untuk menghadapiku, bagaimana aku bisa tahu bahwa Liang Yun telah kembali? Jika kamu tidak memberiku ide buruk ini, bagaimana mungkin aku kehilangan 20 juta? Irvin merasa dirugikan. Dia berkata tanpa henti. Ide buruk itu memang dariku, tapi kamu tidak kehilangan apapun. Anda menghabiskan 98.000 yuan untuk mendapatkan kembali 300.000 yuan, dan laba bersih Anda adalah 200.000 yuan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu kehilangan 20 juta? Dan kamu bilang kamu kehilangan uang dalam penjualan itu, tapi kalau saja aku tidak punya ide buruk ini, kamu tidak akan mendapatkannya sama sekali. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu kehilangan 20 juta? Jacob tahu bahwa dia bersikap tidak rasional, tetapi saat ini dia tidak terlalu peduli. Dia tidak menunjukkan rasa malu dan berkata langsung, Irvin, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Entah kau bilang aku berakal sehat atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah kau harus mengembalikan benda itu kepadaku. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, aku akan tetap memintanya padamu. Jika kau tak bisa mendapatkannya kembali, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu. Pada saat ini, pramugari itu berjalan mendekati Jacob dan berkata, Tuan, kami akan melakukan pemeriksaan keselamatan kabin sekarang. Tolong berhenti menelepon, matikan telepon Anda, atau alihkan ke mode pesawat. Jacob berkata dengan tidak sabar, baiklah, baiklah. Aku mengerti, ini akan segera berakhir. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Irvin, Irvin, aku akan mendarat di Dubai sekitar 9 jam lagi. Sebaiknya kau mengembalikan barang-barangku dalam waktu 9 jam. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Irvin putus asa. Dia tidak akan pernah berani pergi ke Liang Yun untuk membuat masalah. Bukannya dia takut pada Liang Yun, tetapi dampak dari insiden ini sudah besar. Begitu dia benar-benar tampil ke depan, dia akan benar-benar menjadi terkenal. Jadi keinginannya yang terbesar sekarang adalah agar Jacob dapat menerima semua ini dengan tenang dan berhenti berusaha mengambil kembali semuanya dari Liang Yun. Namun, melihat bahwa Yakub tidak membiarkannya pergi sama sekali, dia hanya bisa tersedak dan memohon. Presiden Wilson, Anda tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika Anda tidak berpikir bahwa saya akan mengambil inisiatif untuk membantu Anda menghasilkan uang kali ini, bahkan jika Anda berpikir bahwa saya sendiri yang membayarnya sebelumnya. Kamu tidak bisa memaksaku menerima barang palsu yang kamu beli seharga 0,5 juta yuan. Jacob mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Ketika kamu menerima hal itu dariku sebelumnya. Bukankah kamu bilang aku mengalami kebocoran besar? Irvin menangis dan berkata, apa yang Anda cari? Presiden Wilson, saya dapat memberitahu Anda dari lubuk hati saya bahwa Anda bukanlah orang yang suka bermain-main dengan barang antik. Semua yang kamu beli sebelumnya semuanya palsu. Itu omong kosong. Aku ingin membalasnya demi Master Wade, jadi aku menghabiskan 0,5 juta untuk membeli produk palsu darimu. Itu masih dipajang di rumahku. Jika kau tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu saat kau kembali. Lihat, apakah itu bukan yang kau jual padaku? Wajah Yakub menjadi merah dan putih, dan dia berkata dengan malu dan jengkel. Kamu mengatakannya jika itu benar, dan kamu mengatakannya jika itu salah. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Benarkah? Dan jangan mengalihkan topik pembicaraan. Aku tetap bilang kau harus mengambil barang-barang itu kembali sebelum aku mendarat. Setelah itu, dia langsung menutup teleponnya. Dengan marah, dia mengubah teleponnya ke mode pesawat. Elaine di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan Irvin? Jacob berkata dengan marah, dia tidak mau melakukannya.
Aku tidak peduli tentang itu. Saya sudah memberitahu dia apa yang harus saya katakan. Ayo kita mendarat di Dubai kalau dia masih belum mendapatkan barang itu kembali. Saya akan langsung menelepon menantu saya yang baik dan meminta bantuannya. Elaine mengangguk dengan berat. Tidak peduli apa, aku harus mendapatkan benda itu kembali. Itu 20 juta. Pada saat itu, Irvin yang telah menutup telepon dengan Jacob merasa langit akan runtuh. Jauh di dalam hatinya saat ini, dia sangat menyesal bahwa dia seharusnya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Jacob. Meskipun Irvin sudah lama tahu bahwa kemampuan Jacob rata-rata. Levelnya terbatas, dan dia suka pamer. Tetapi karena dia adalah ayah mertua Charlie, Irvin benar-benar ingin menjilatnya. Sekarang tampaknya tidak ada seorang pun yang memuji Jacob. Ia awalnya mengira jika orang normal melihat seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya dan maju untuk menyenangkannya. Sekalipun dia tidak memberinya makanan, minimal dia akan menyentuh kepalanya untuk menghiburnya 2 kali. Bahkan jika dia tidak menyentuh kepala anjing itu untuk menghiburnya, dia tidak akan mengambil makanan dari mulut anjing itu. Setelah pegang itu, tendang dia 2 kali ya kan? Tetapi ia tidak pernah menyangka Jacob tega berbuat hal yang tidak tahu malu, tidak bermoral, dan tidak berdasar seperti itu. Sekarang, meskipun dia sangat menyesalinya, dia juga tahu bahwa dia tidak menyesal meminum obat itu. Hal terpenting saat ini adalah memberi Jacob solusi yang memuaskannya sebelum dia mendarat. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa memperlakukan kuda mati itu seperti dokter hidup dan segera memanggil adiknya.